Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran adalah mutiara yang hilang. Kejujuran adalah mutiara, dan saat ini sepertinya ia sedang benar-benar hilang di dalam kehidupan kita. Betapa tidak, anak-anakku semua, kita melihat fenomena hari ini, bagaimana pemimpin-pemimpin kita mencontohkan perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan dan tidak kita tiru. Bagaimana Indonesia dengan kondisinya seperti ini, masih saja ada orang-orang yang menipu orang lain, yang korupsi, yang tidak jujur, yang ingkar janji, dan lain sebagainya. Maka wajar jika kejujuran ini menjadi salah satu kunci penentu apakah suatu bangsa maju atau mundur. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari universitas di Amerika, mereka meneliti 355 kota dari 40 negara, meneliti tentang indeks kejujuran manusia di negara tersebut yang dilihat dari persentase pengembalian dompet yang ditemukan di jalan. Ada hal yang menarik dari penelitian ini. Dari 40 negara tersebut, ternyata posisi tertinggi diperoleh oleh negara-negara Skandinavia, atau peringkat pertama diperoleh oleh Swiss. Lalu di manakah Indonesia? Indonesia ternyata ada di peringkat 33 dari 40 negara. Yang itu artinya Indonesia ada di urutan 7 terbawah, yang peringkatnya masih di bawah India dan masih di bawah Thailand kalau dalam lingkup Asia. Ini adalah fakta yang menarik dan sekaligus fakta yang menyedihkan bahwa ternyata negara kita menempati peringkat terbawah dengan indeks kejujuran. Maka dari itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim memahami bahwa kejujuran yang kita miliki itu sebenarnya tidak hanya berimbas untuk diri kita sendiri. Ternyata kejujuran itu juga bisa berimbas terhadap kemajuan suatu bangsa dan suatu negara. Bisa kita lihat melalui contoh-contoh kecil dalam kehidupan. Sudahkah kita bersikap jujur di dalam berbuat dan berperilaku? Sudahkah kita jujur menjalankan tugas kita sebagai seorang siswa? Sudahkah kita jujur menjalankan tugas kita sebagai seorang guru? Sudahkah kita jujur menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba yang selalu taat kepada Tuhannya dan menjauhi segala larangannya? Mari kita bertanya ini kepada diri kita masing-masing. Karena kalau dalam Islam sudah jelas sekali bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Maka Islam sudah mengingatkan kita untuk tidak termasuk menjadi 3 ciri-ciri orang munafik ini. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan, berbuat jujurlah kalian, karena jujur itu akan mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Berbeda dengan dusta. Dusta itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Dan yang pasti, segala kejujuran-kejujuran itu akan membawa ketenangan untuk diri sendiri. Dan bohong atau dusta hanya akan membawa kita kepada keraguan-raguan dan ketidaktenangan. Maka, sebelum kita menerapkan sikap jujur ini, marilah kita ingat kembali, hal pertama yang harus kita ajak untuk bersikap jujur adalah diri kita sendiri. Karena dengan kita jujur, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memajukan negeri ini menjadi lebih baik. Dan kita sadari dengan perilaku jujur yang kita bangun, ini akan menentukan karakter-karakter berkualitas yang kelak, karakter inilah yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka jangan pernah lelah untuk bersikap jujur, dan selalu kita yakini sikap jujur ini bukan hanya ketika ada di depan manusia, tapi karena segala perbuatan kita selalu dinilai oleh Allah. Maka sikap kita untuk merasa diawasi oleh Allah adalah alasan kenapa kita harus selalu berbuat jujur.
kenapa kita harus selalu berbuat baik. Dan yang terpenting, sikap jujur inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan. Maka benar, pesan terakhir Buya Hamka, beliau mengatakan 20 ekor kerbau yang sama gemuk, sama kuat, dan sama pula kepandaiannya menarik pedati, tentu harganya tidak akan jauh berbeda. Akan tetapi, 20 manusia yang sama tinggi dan sama kuat belum tentu sama harganya. Sebab, bagi si kerbau, tubuhnya sajalah yang berharga. Tapi bagi manusia, yang berharga adalah pribadinya. Maka semoga dengan sikap jujur inilah kita menjadi pribadi-pribadi hebat yang terus bisa memajukan negeri ini, bangsa ini, agama ini, dan menjadikan dunia ini jauh lebih baik. Dan selalu menjadi orang-orang yang terdepan untuk terus menjadi pelopor-pelopor kebaikan dengan sikap jujur yang kita miliki. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.